Kualifikasi mereka memang benar-benar wedan dan bisa dibilang anggota dari pasukan elit ini adalah best of the best. Ya, artinya adalah terbaik dari yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami Combro Channel. Apa kabar semua sobat Combro dimanapun Anda berada? Semoga kalian semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada kekurangan apapun. Ya, di masa-masa pandemi sekarang ini, kalau kita keluar terus-terusan ya, ini selalu saya ingatkan agar kita selalu memakai masker. Bila kita ingin keluar, usahakanlah kita pakai masker, kita jaga kesehatan. Kalau kita sehat, keluarga kita sehat, semuanya sehat, insya Allah semuanya akan senang. Ya, jadi jangan sok-sokan lah, jangan mentang-mentang. Kalau saya nggak pakai masker, ya apa sih pakai masker nanti juga kena, nggak boleh gitu. Kita jaga kesehatan kita jaga. Kalau kita ini nggak mematuhi protokol kesehatan ya kalau kita kena COVID-19, siapa yang ini? Kita juga yang merasakan, ya, merintih kesakitan. Ya Allah, baru tahu rasa. Nggak usah mentang-mentang lah kita ya. Kita pokoknya kita taati aja lah. Kalau kita keluar itu tetap pakai masker. Ya, nggak usah sok-sokan. Nah, sekarang nih ya, kita masih di bulan Oktober. Kalian tahu kan hari-hari spesial apa aja yang ada di bulan Oktober ini ya? Selain hari spesial ulang tahun ya. Jadi, kita ketahui bersama bahwasannya di bulan Oktober ini, tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ya, di bulan Oktober. Terus pada tanggal 5 Oktober ya, itu kita memperingati Hari ABRI. Kalau dulu ABRI ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi kalau sekarang TNI ya, yakni Tentara Nasional Indonesia ya. Nah, walaupun Tentara Nasional Indonesia ya, kita mungkin tahunya apa ya, Tentara Nasional Indonesia itu yang pakai loreng-loreng gitu ya. Tidak. Kita tahu Tentara Nasional Indonesia sekarang ini sudah sangat tangguh, hebat, kuat ya, dibandingkan dengan tentara-tentara yang lain. Kita juga sekarang diperhitungkan tentara negara kita nih, yakni Tentara Nasional Indonesia, diperhitungkan di dunia ya. Walaupun Navy SEAL, SAS atau GIGN atau Speedness adalah beberapa contoh dari pasukan elit di dunia yang kiprahnya sudah melegenda. Kualifikasi mereka memang benar-benar wedan dan bisa dibilang anggota dari pasukan elit ini adalah best of the best ya. Artinya adalah terbaik dari yang terbaik. Ya, walaupun peruntukannya pun ya jauh dari kata manusiawi, namun gara-gara itulah deretan pasukan tersebut mematikan. Ya, kita ketahui ya tadi ya, Navy SEAL, SAS, GIGN, Speedness itu walaupun mematikan, ya maklum lah, negara-negara oke ya mereka. Tapi Indonesia juga memang bukan negara kaya ya, atau seperti dibilang matchmaker ya, seperti contohnya Amerika, Jerman ataupun Jepang. Tapi soal militer nih ya, Indonesia juga sangat diperhitungkan di mata dunia. Bolehlah negara-negara pun mempunyai pasukan yang melegenda ya, seperti tadi yang saya sebutkan ya,
Namun jauh di balik hingar-bingar kegagahan Navy Seal tersebut, Indonesia perlahan menyusul mereka dengan menciptakan banyak pasukan elit yang secara kualifikasi dan kemampuan tidak kalah menggila. Indonesia tercatat punya beberapa satuan elit mematikan yang kiprahnya sudah diakui. Bahkan sampai ada pula loh pasukan elit yang luar negeri ini minta menjadi Indonesia ini diminta menjadi guru bagi militer-militer mereka. Jadi ya, inilah deretan-deretan pasukan militer elit Indonesia yang sukses dan dapat diperhitungkan, bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Ya, inilah kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia mempunyai tentara nasional Indonesia yang luar biasa. Pertama, Gultor. Informasi detail tentang Gultor atau Satuan Penanggulangan Teror yang sangat dirahasiakan ini, kita tidak akan tahu pasti siapa saja sih yang menjadi anggotanya, senjata apa saja yang mereka gunakan, ataupun misi apa saja yang akan mereka lakukan. Ya, meskipun begitu, bisa diketahui secara pasti jika Gultor terdiri dari orang-orang pilihan. Ya, Gultor sendiri merupakan sebuah satuan atau grup yang ada dalam tubuh Kopassus. Pasukan ini dibentuk sejak tahun 1982 dengan tujuan awal, yakni sebagai respon akan maraknya pembajakan pesawat yang ada pada era 80-an. Pasukan ini sendiri pertama kali dibentuk oleh 2 orang perwira TNI Angkatan Darat yang secara khusus belajar kepada GSG 9 atau pasukan elit Jerman. Gultor sendiri sampai sekarang diakui sebagai salah satu pasukan elit paling progresif di dunia. Kalian bisa bayangkan, Gultor, Satuan Penanggulangan Teror. Kedua, Yontaibif. Yontaibif atau Batalion Intai Amfibi adalah salah satu pasukan khusus yang dibentuk dalam Badan Korps Marinir. Tentu saja anggotanya adalah orang-orang pilihan yang sudah melewati banyak tes yang sangat tidak mudah untuk dilewati. Pasukan khusus ini punya tugas-tugas yang berhubungan dengan aspek kelautan. Ya, mulai dari melakukan operasi selam tempur, infiltrasi dan demolisi bawah air dan demolisi bawah air, sabotase sampai pengintaian. Latihan seorang anggota Yontaibih ini juga sangat berat. Pada awalnya penerimaannya mereka harus melewati salah satu ujian berat, di mana para siswa Yontaibih ini diikat tangan dan kakinya untuk kemudian disuruh berenang kurang lebih jaraknya 3 km. Kalian bisa bayangkan, tangan diikat sama kaki diikat, disuruh berenang. Bagaimana coba geraknya? Kalian bisa bayangkannya? Ini hanyalah sepenggal dari banyaknya latihan gila para anggota Yontaibih. Bahkan dalam latihan khusus, kondisinya pun disamakan seperti yang aslinya. Artinya, di mana nyawa ini adalah sebagai taruhannya. Tidak main-main. Ketiga, Detasemen Jala Mangkara. Nah, tadi adalah Yontaibih ya. Sekarang Detasemen Jala Mangkara. Detasemen Jala Mangkara ini atau bisa disebut juga dengan Denjaka, ini adalah salah satu dari kumpulan dari Yontaibih, ya, ini pengkerucutannya. Tadi kita sudah lihat ya, tadi kita sudah dengar, sudah saya bacakan bagaimana latihan Yontaibih. Ini dikerucutkan lagi menjadi Denjaka. Ini gila bener ini latihannya ini.
luar biasa, sungguh-sungguh sangat gila ini ya. Jadi Denjaka ini adalah spesial di Corps Mariner ya. Nah, kan tadi Corps Mariner ada Yontai Beef, nah, dari Yontai Beef ke Denjaka. Jadi bisa dibilang anggota Denjaka ini ya terbaik dari yang terbaik ya. Untuk menjadi seorang pemilik baret ungu Denjaka, prosesnya tentu tidak sangat mudah. Harus melewati berbagai latihan dan juga tes gila yang bagi kita sudah tidak sangat rasional lagi. Denjaka juga mempunyai beberapa tugas penting, mulai dari sabotase, anti pembajakan, sampai intelijen. Meskipun dibentuk dari kelautan, Denjaka juga mampu mengoperasikan untuk tugas darat maupun udara. Denjaka sendiri pernah melakukan latihan gabungan dengan US Navy ya. Hebatnya, Korps Kelautan Amerika ini sampai geleng-geleng kepala, bro. Geleng-geleng kepala karena latihan ini sangat-sangat gila bener ya. Yang dilatihkan oleh sama Denjaka, kalian bisa bayangkan pasukan kelautan Amerika aja, US Navy itu sampai geleng-geleng kepala. Oke, lanjut yang keempat, Den Bravo ya. Kalau tadi di Marinir ya punya pasukan Denjaka dan Yontai Beef, yakni di TNI Angkatan Udara juga pun mempunyai yang namanya Den Bravo. TNI Angkatan Udara juga tidak mau kalah dengan membentuk satuan pasukan khususnya ya. Pasukan satu ini terbentuk dari anggota-anggota Paskas yang sudah diseleksi sangat-sangat ketat sekali. Den Bravo sendiri bisa dibilang pasukan elit termuda di Indonesia. Meskipun begitu ya, kemampuan mereka sangat-sangat matang sekali. Ya, walaupun masih muda tapi kelihatan dewasa banget ini pasukannya nih. Den Bravo juga lebih difokuskan kepada sektor udara, di mana misi utamanya adalah ketika diturunkan adalah melakukan sabotase instalasi udara musuh sampai intelijen. Den Bravo sendiri juga Den Bravo sendiri juga makin tangguh. Mereka dipersilahkan untuk menggunakan semua alutsista TNI Angkatan Udara, mulai dari mobil-mobil taktis sampai pesawat-pesawat tempur. Memang luar biasa Indonesia ya. Kita sepatutnya sudah bangga menjadi warga negara Indonesia. 5. Tontaifur. Tontaifur atau kepanjangan dari Peleton Intai Tempur merupakan pasukan elit yang ada di dalam Kostrad. Sebuah fakta unik tentang Tontaifur ini adalah jumlahnya yang diperkirakan tidak banyak. Hal ini bisa mengindikasikan ya kalau seleksi Tontaifur ini untuk menjadi anggota ini ya sangat luar biasa susah sekali. Tontaifur sendiri tidak hanya dituntut untuk jago di darat, tapi juga di udara dan di laut. Sehingga pasukan ini bisa dibilang sangat spesial dan paling lengkap. Tak hanya jago tempur, di 3 aspek atau bahasa militernya adalah trimatra, anggota Tontaifur juga diajari bagaimana melakukan aksi-aksi intelijen dan sabotase. Awal mula pembentukan Tontaifur ini adalah atas prakasa Jenderal TNI Rainizar untuk membentuk pasukan khusus yang jumlahnya kecil namun kemampuannya yang sangat luar biasa. Ya, itulah tadi deretan pasukan-pasukan elit Indonesia ya yang kemampuannya juga sangat-sangat jumawa sekali. Mereka mungkin tidak setenar Navy SEAL atau Spetsnaz, tapi soal kemampuannya nih ya, jangan pernah diragukan. Ingat ya, kemampuannya jangan pernah diragukan. Sayangnya penilaian peringkat militer ditentukan oleh banyak hal. Jika hanya dilihat dari tentaranya, mungkin Indonesia bisa masuk menjadi tentara 5 besar di seluruh negara.
Wallahu a'lamu bishawab. Bila mana ada baiknya itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana ada kekhilafan mohon dimaafkan. Sampai di sini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.